Hai, perkenalkan nama saya Joshua Wangke. Saya mahasiswa di Universitas Negeri Manado, jurusan Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang sel prokariotik dan sel eukariotik. Yang pertama, sel prokariotik. Sel prokariotik merupakan organisme yang dapat hidup dengan memanfaatkan lebih banyak sumber energi dibandingkan dengan organisme hidup lainnya. Yang kedua, sel prokariotik mempunyai materi genetik berupa DNA yang terkonsentrasi di nukleoid, tetapi di daerah tersebut tidak memiliki membran pemisah dengan bagian dalam sel lainnya. Ciri khas sel prokariotik yang pertama, DNA merupakan darah sitoplasma prokariotik yang mengandung DNA. Hal ini adalah akibat dari tidak adanya membran yang memisahkan antara daerah inti dengan lainnya. DNA pada sel prokariotik kromosom tunggal berbentuk lingkaran atau sirkel. Dinding sel bakteri terbentuk dari peptidoglikan yang berfungsi menahan tekanan osmotik sitoplasma. Dan yang ketiga, pembelahan diri dengan pembelahan biner. Pembelahan biner hanya dilakukan oleh prokariotik dengan membelahnya induk menjadi dua anakan yang memiliki kromosom yang sama. Sel prokariotik meliputi Archaebacteria dan Eubacteria. Archaebacteria merupakan kelompok primitif dan hidup di daerah-daerah yang ekstrim. Jenis-jenis Archaebacteria yang pertama, metagonik. Kelompok ini merupakan Archaebacteria yang menghasilkan gas metana atau CH4 dari hasil reduksi karbon dioksida. Kemampuannya menghasilkan gas metana, bakteri ini sering dimanfaatkan dalam pembuatan atau penguraian kotoran. Yang kedua, halofilik. Kelompok ini merupakan penghuni wilayah lautan dengan kadar garam yang sangat tinggi. Kelompok halofilik memerlukan oksigen untuk respirasi. Sementara kecukupan nutrisi diperoleh dengan melakukan fotosintesis dengan pigmen merah yang dimilikinya. Dan yang ketiga, termofilik. Archaea jenis ini dapat ditemukan di wilayah-wilayah terpanas di bumi dengan suhu optimum antara 60 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Kelompok ini memiliki DNA dengan komposisi pasangan basa nitrogen, sitosin dan guanin yang banyak. Kelompok ini merupakan kemoautotrof. Dan yang kedua, Eubacteria merupakan organisme uniseluler yang tidak memiliki membran inti sel. Ciri umum, prokariotik mikroskopis dengan sekitar 0,5 sampai 10 mikron. Dinding sel tersusun atas peptidoglikan, dan jika lingkungan tidak menguntungkan, bakteri akan membentuk endospora. Kemudian fungsi struktur pada sel prokariotik. Yang pertama, dinding sel. Dinding sel merupakan bagian paling luar dari sel yang terdiri atas 3 bagian, yakni kapsul, dinding sel, dan membran plasma. Dinding sel ini tersusun atas peptidoglikan, polisakarida, lemak, dan protein. Yang kedua, sitoplasma. Sitoplasma tersusun atas air, nutrisi atau zat makanan terlarut, lemak, protein, mineral, serta enzim-enzim. Enzim pada sitoplasma berguna untuk metabolisme sel dan pencernaan ekstraseluler. Yang ketiga, mesosom. Membran plasma yang melekat ke dalam atau invaginasi merupakan mesosom yang berguna untuk sintesis dinding sel, pembelahan, dan tempat oksidasi makanan yang akan menghasilkan energi. Dan yang keempat, membran plasma. Membran plasma ini tersusun atas molekul lemak dan protein sekaligus sebagai pelindung molekuler sel dengan lingkungannya. Fungsi lain dari membran plasma yaitu mengatur lalu lintas molekul
dan ion dari dan ke dalam. Yang kelima, nukleoid. RNA atau DNA merupakan materi genetik dari sel bakteri yang membentuk lingkaran atau sirkuler dan tunggal. DNA sirkuler yang lebih kecil dan berada di luar kromosom dari sel bakteri disebut plasmid. Yang keenam, ribosom. Ribosom merupakan organel berupa granula yang mengapung dalam sitoplasma yang berfungsi sebagai sintesis protein. Yang ketujuh, flagel dan pili. Sebagian bakteri memiliki flagel atau pergerakan atau organ pergerakan, yakni pada bakteri Bacillus dan Spirillus. Pili berfungsi untuk melekatkan diri pada jaringan hewan atau tumbuhan yang merupakan penghasil nutriennya. Keduanya merupakan organ yang menonjol pada permukaannya. Kemudian sel eukariotik. Yang pertama, sel eukariotik merupakan penyusun struktur makhluk hidup multiseluler. Sel eukariotik tersusun atas membran sel, sitoplasma, nukleus, sentriol, retikulum endoplasma, ribosom, kompleks Golgi, lisosom, badan mikron, dan mitokondria. Dan yang kedua, sel eukariotik dimiliki oleh makhluk hidup dari kingdom Protista, fungi, plantae, dan animalia. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, sel hewan dan sel tumbuhan yang paling mendasar yaitu perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan yang paling mendasar yaitu tumbuhan memiliki dinding sel, sementara hewan tidak memiliki dinding sel. Dan yang kedua, tumbuhan hanya bisa melakukan gerakan-gerakan kecil dan halus, sementara hewan bisa melakukan gerakan yang sangat aktif. Dan yang ketiga, contohnya dari segi peran ekologis, baik sel tumbuhan dan sel hewan memiliki peran yang sangat berbeda. Tumbuhan berperan sebagai produsen makanan, sementara hewan berperan sebagai konsumen tumbuhan atau hewan lain. Organel pada sel eukariotik. Yang pertama, nukleus. Nukleus merupakan organel yang berperan penting dalam pengontrolan seluruh aktivitas yang terjadi di dalam sel, sehingga sering disebut sebagai pusat kendali atau otak. Yang kedua, sistem endomembran. Sel eukariotik memiliki beragam struktur yang dibatasi membran yang sering disebut sistem endomembran. Sistem endomembran berfungsi membentuk membran untuk membatasi sel dan membran plasma. Yang ketiga, ribosom. Ribosom merupakan kompleks atau titik-titik coklat kecil yang berguna dalam sintesis protein, baik transkripsi dan translasi. Biasanya ribosom mengambang bebas dan dalam sitosol atau menempel pada retikulum endoplasma. Yang keempat, mitokondria. Di mitokondria tempat berlangsungnya respirasi sel sekaligus menjadi penghasil sebagian besar ATP merupakan beberapa fungsi dari mitokondria. Organel ini adalah organel yang independen yang memiliki DNA, RNA, dan ribosom yang merupakan replikasi dan duplikasi diri. Membran plasma. Membran sel merupakan bagian paling luar dari sel yang bersifat semi-permeabel dan selektif permeabel, yakni mengatur setiap zat yang akan keluar dan masuk ke dalam sel. Membran sel terdiri atas fosfolipid, orange, dan protein atau biru. Dan kemudian sitoplasma, matriks atau gel, zat atau cairan yang mengisi ruang sel yang bersifat koloid, yakni tidak cair maupun padat dan tersusun atas air dan protein material. Sitoplasma adalah lokasi utama di mana proses kehidupan terjadi. Yang kemudian sentrosom. Sentrosom merupakan wilayah dalam sel, bagian tempat mikrotubulus sel bermula. Organel ini mengandung dua sentriol berbentuk
bintang yang berfungsi memulai pembelahan sel, yakni dalam penarikan kromosom ke arah kutub. Berikut flagella dan silia merupakan organel lokomosi yang biasanya terdapat pada sel hewan yang berfungsi sebagai alat gerak pada sel. Sel organel ini disusun dari kumpulan mikrotubulus yang menjulur keluar pada membran plasma. Kemudian sitoskeleton. Sitoskeleton ikut berperan dalam pergerakan sel dan memperkuat bentuk sel. Komponen organel ini tersusun atas protein serta mencakup mikrofilamen, filamen intermediate, dan mikrotubulus. Kemudian vakuola. Vakuola merupakan tempat cadangan makanan, menyimpan pigmen, dan menyimpan sisa metabolisme. Vakuola pada sel tumbuhan sangat besar serta bersifat menetap. Plastida. Organel pada sitoplasma memiliki ukuran dan bentuk yang bervariasi. Pada sel tumbuhan, berbunga biasanya terbentuk piringan kecil, biconvex. Yang berikut, plasmodesmata. Organel ini dapat menembus pori-pori kecil pada dinding sel primer sekaligus dengan adanya lamela tengah yang berdekatan antara sel dapat menyambungkan kedua sel tersebut. Kemudian dinding sel. Dinding sel tersusun atas selulosa dan derivat-derivatnya. Dinding sel tumbuhan memiliki struktur yang kompleks karena mempunyai 3 bagian fundamental yang dapat dibedakan, yaitu lamela tengah, dinding sel primer, dan dinding sel sekunder. Kemudian glioksisom. Glioksisom berada pada bagian tanaman seperti jaringan menyimpan lemak dari biji yang sedang berkecambah. Organel ini tersusun atas enzim yang mampu mengubah lemak menjadi gula. Pada proses ini pula terbentuk energi yang diperlukan dalam perkecambahan. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan materi saya di sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.